Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 4 orang dilaporkan hilang akibat terseret luapan sungai Aek Garoga. Badan Narkotika Nasional menggerebek kampung narkoba di Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur. Puluhan orang yang dicurigai sebagai bandar narkoba ditangkap. Propam Polres Metro Jakarta Selatan mengusut kematian tersangka pembunuhan anak Alvaro di ruang konseling Mapolres Metro Jakarta Selatan. Tersangka adalah ayah dari korban. Isu ijazah Jokowi tak kunjung kelar. Kini malah ada isu kalau munculnya polemik ijazah Jokowi ini dipelihara untuk kepentingan Cawapres 2029. Partai Solidaritas Indonesia yang terafiliasi Jokowi menilai ada pihak yang ingin menunggangi kasus ijazah. Benarkah demikian? Kita akan ulas dalam segmen dialog nanti di Sapa Indonesia Pagi. Bahan pokok terutama daging dan telur ayam mengalami kenaikan di sejumlah daerah. Diduga tinggi permintaan dua komoditas ini untuk menu MBG menjadi salah satu penyebabnya. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mewanti-wanti agar MBG tidak menjadi pemicu inflasi pangan. Kompas Bisnis akan membahasnya. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Rabu 26 November 2025. Bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya, Bremara Tenaya. Sejumlah informasi menarik dan juga penting akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Banyak sekali, Adisti, yang menjadi pembahasan ya selama tadi awal pekan gitu ya sampai dengan sekarang. Kemudian kalau kemarin kita ngomongin soal tanggal 25, tanggal yang kita tunggu-tunggu sebenarnya ya, tanggal gajian kemarin, itu juga kita menyambut Hari Guru, di mana memang profesi guru ini menjadi sangat penting, menjadi tulang punggung dari pendidikan bangsa, melahirkan anak-anak terbaik, memberikan pembekalan akhlak dan juga ilmu agar tentunya tujuan kita menjadi nanti Indonesia generasi emas di 2045 juga tercapai seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ya, kemarin ini dengan adanya Hari Guru Nasional tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Anda semua yang berprofesi sebagai tenaga pendidik, guru. Karena apa? Karena Mendikdasmen ini Abdul Muti menyatakan memang bahwa akan ada insentif atau kenaikan insentif terkait dengan guru honorer di tahun 2026 yang biasanya insentifnya ini Rp300.000 kini naik jadi Rp400.000. Ini tentu menjadi kabar bahagia tersendiri bagi para tenaga pendidik, terutama Saudara, kita menginginkan sekali bahwa memang tenaga pendidik, guru-guru ini mendapatkan kesejahteraan yang layak di seluruh Indonesia. Tidak hanya guru-guru di kota-kota besar, tapi guru-guru yang memang sudah berjuang untuk mendidik dan juga mengajarkan anak-anak Indonesia ini di wilayah 3T begitu ya, karena memang wilayah Indonesia ini kan sangat luas, wilayah perbatasan, wilayah pedalaman, ini harus kita hargai. Tentu saja kita berharap dengan adanya guru-guru yang memang sejahtera ini juga bisa menciptakan generasi Indonesia emas di 2045. Tapi Saudara, sebelum sampai ke situ kita akan membahas informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi dari peristiwa kebakaran, Saudara. Diduga akibat korsleting bagian lampu yang dimodifikasi, ada sebuah mobil di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa malam terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Api yang muncul dari bagian mesin mobil semakin membesar saat pengemudi membuka kap mobil.
Kobaran api menghanguskan bagian depan mobil. Kebakaran membuat pengendara lain memilih atau berhenti putar balik. Api bisa dipadamkan setelah 20 menit proses pemadaman. Mobil milik pegawai stasiun televisi swasta menjadi korban pelaku pecah kaca saat ditinggal ke warung makan di Jalan Panjang, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Selasa malam. Akibat peristiwa tersebut, tas yang berisi komputer jinjing serta barang berharga yang ada di dalam mobil hilang dibawa pelaku. Korban yang merupakan pegawai salah satu stasiun televisi swasta ini mengaku terkejut saat mengetahui kaca mobil yang diparkirnya dalam keadaan pecah. Dalam aksinya, pelaku pecah kaca ini terbilang nekat. Pasalnya kondisi jalan pada saat kejadian dalam keadaan ramai. Atas kejadian ini, korban sudah membuat laporan ke Polsek Metro Kebonjeruk. Kita makan di situ dari jam 8 sampai jam 9. Setelah selesai makan itu kita kembali ke posisi mobil. Kaca samping sebelah kiri bagian penumpang itu sudah pecah dan sebuah laptop, tas berisi laptop hilang. Kita beralih ke informasi lain, saudara. 3 orang tewas sementara 3 lainnya luka berat akibat mobil angkot menabrak truk milik jasa ekspedisi. Insiden yang terjadi di jembatan Raja Mandala, Bandung Barat, Jawa Barat ini sempat membuat arus lalu lintas macet. Kapolsek Cipatat bilang insiden terjadi saat truk melintasi jembatan di mana dari arah berlawanan muncul mobil angkot dengan kecepatan tinggi. Diduga pengemudi angkot kurang konsentrasi sehingga tidak mampu mengendalikan kendaraannya hingga akhirnya menabrak truk dari arah berlawanan. Korban tewas maupun luka selanjutnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Kronologis kejadian singkat yaitu keterangan supir dari ekspedisi bahwa sewaktu saksi sendirian mengendarai truk sedang dalam perjalanan dari Raja Mandala tujuan Lingkar Cianjur. Saat itu melalui kecepatan cukup di TKP di tengah jembatan mobil angkot warna kuning dari arah Cianjur menuju Bandung ya, dengan kecepatan cukup tinggi tidak dapat menguasai kendaraan kemudian mengambil arah kanan dan menabrak truk. Informasi lainnya, saudara, BNN menggerebek kampung narkoba di Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur pada Selasa siang. Sejumlah orang yang dicurigai sebagai bandar ditangkap. Nah, Ibu lihat ya, Bu. BNN bersama Pomdam Jaya menggerebek kampung narkoba di Jalan Kesatrian, Matraman. Satu persatu rumah yang diduga menyimpan barang bukti narkoba digeledah petugas. Sejumlah barang bukti narkoba ditemukan termasuk alat hisap, senjata tajam, dan hasil penjualan narkoba disita petugas. Anjing pelacak dilibatkan untuk menemukan barang bukti narkotika. 25 orang ditangkap dari lokasi penggerebekan. Dari sekian itu, kita bisa mendapatkan pelaku 25 orang. Dari 25 orang itu, kita dapat mengungkap seorang bandar. Dan sudah kita mengantongi DPO 4 bandar. Banjir bandang dan tanah longsor di Tapanuli Tengah menewaskan ada 4 orang yang merupakan satu keluarga. Korban tewas tertimbun longsor, saudara. Detik-detik banjir bandang longsor terekam video amatir warga di Desa Mardame, Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Selasa pagi. 4 orang yang merupakan satu keluarga meninggal dunia setelah rumah yang ditempati mereka tertimbun longsor.
Tingginya curah hujan sejak 2 hari terakhir juga mengakibatkan banjir bandang di Kelurahan Hutana Bolon, Tuka, Tapanuli Tengah. Banjir bandang membawa material kayu hingga hampir menutup rumah warga. Warga yang tinggal dekat aliran sungai dan perbukitan diminta waspada mengingat curah hujan yang masih tinggi. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu melalui sambungan telepon bilang, Pemkab bersama BPBD menyiapkan titik-titik evakuasi warga terdampak banjir dan juga longsor. Kami pemerintah sedang mengupayakan itu untuk titik-titik evakuasi. Nah, itu ada gor aula kami yang kami siapkan untuk menampung evakuasi warga, terutama yang banjir sangat meluas, itu ribuan warga yang terdampak. Kemudian kami berkoordinasi dengan tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas pemerintahan lainnya yang bisa kami gunakan untuk melakukan evakuasi. Nah, di situ kami siapkan dapur umum dari Dinas Sosial dan juga pelayanan kesehatan. Tadi Kementerian Sosial juga sedang mengirimkan bantuannya dari Medan untuk digerakkan ke Sumatera, ke wilayah Tapanuli Tengah, dan juga tadi sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur Sumatera Utara. Beliau dalam 2 hari ini juga akan turun ke lokasi. Dan juga tadi sudah kami sampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI Pak Sukmi Dasko tentang kondisi di Tapanuli Tengah. Beliau akan sampaikan, laporkan kepada Presiden. Kalau di Tapanuli Tengah sendiri, apakah masih tercatat ada titik-titik yang bisa berpotensi terjadi longsor susulan? Dan terkait dengan jalan, apakah ada yang terputus, Bang Masinton? Iya, beberapa titik jalan, ruas jalan itu terputus. Begitupun dengan akses jalan utama, jalan nasional dari Tarutung ke arah Pandan dan Sibolga. Nah, kemudian beberapa jalan-jalan kabupaten itu juga terputus. Nah, potensi longsor itu masih sangat memungkinkan. Malam ini sampai tengah malam nanti kami akan rapat Forkopimda untuk menetapkan status tanggap darurat. Banjir bandang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Diduga 4 orang dilaporkan hilang akibat terseret luapan Sungai Aek Garuga. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Inilah video amatir yang direkam warga saat banjir bandang melanda 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Selasa siang. Terlihat banyaknya material kayu terbawa luapan Sungai Aek Garuga yang menyapu permukiman warga. Warga bilang akibat banjir bandang, harta benda hilang tersapu banjir. Menurut informasi dari Polsek Batang Toru, banjir bandang terjadi di Desa Garuga, Desa Hutagodang, Desa Aek Nadol, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Atas musibah ini, 4 orang masih dalam pencarian dan 21 orang mengalami luka-luka. Polisi terus memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada. Selamat siang, Komandan. Kami sekarang ini berada di Desa Aek Nadol, Hutagodang, Kecamatan Batang Toru. Saat ini sudah terjadi banjir bandang. Banjir bandang, Komandan. Jadi saat ini belum bisa kami perkirakan apakah ada korban atau tidak. Kami telah menghimbau tadi mengevakuasi dan beberapa masyarakat sudah mengungsikan. Saudara Propam Polres Metro Jakarta Selatan mengusut kematian tersangka pembunuhan anak Alvaro di ruang konseling Mapolres Metro Jakarta Selatan. Tersangka adalah ayah tiri korban. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Propam Polres Metro Jakarta Selatan tengah mengusut kematian tersangka pembunuhan anak Alvaro di ruang konseling Mapolres Metro Jakarta Selatan.
Tersangka adalah ayah tiri korban. Propam Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 2 personil yang bertugas menjaga tersangka di ruang konseling. Polisi bilang tersangka disebut tewas bunuh diri saat dititipkan di ruangan tersebut untuk menjalani pemeriksaan medis pasca penetapan tersangka. Belum ada kesimpulan apakah ada kelalaian anggota hingga mengakibatkan tersangka bunuh diri. Kami luruskan kepada rekan-rekan media, tersangka mengakhiri hidupnya di ruangan konseling. Kenapa di ruangan konseling? Karena status yang bersangkutan sudah tersangka, besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Apakah tersangka ini memiliki penyakit bawaan ataupun penyakit menular, sehingga belum bisa dijadikan satu dengan tahanan lainnya. Kabar duka itu datang di tengah penantian panjang keluarga akan kepulangan Alvaro. 8 bulan Alvaro hilang, bocah 6 tahun itu ditemukan meninggal pada Minggu 23 November lalu. Jasad Alvaro ditemukan di bawah jembatan Cilalai, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Bocah malang ini dibuang di tumpukan sampah usai dibunuh ayah tirinya. Remuk hati sang ibu mendengar sang buah hati telah ditemukan dalam kondisi meninggal. Arum, ibunda Alvaro Kiano yang selama ini bekerja di luar negeri, langsung pulang ke tanah air. Arum tiba di Jakarta Senin sore 24 November. Ia pun langsung menjalani tes DNA untuk mencocokkan dengan jenazah Alvaro. Tadi sampel DNA-nya udah diambil ya sebelum kesini? Udah. Di mana tadi? Udah dilakukan di rumah sakit Polri. Apa aja tadi yang diambil sampelnya? Dari air liur aja. Terus sama ada sedikit tadi? Wawancara. Mirisnya, Alvaro dibunuh justru orang terdekatnya, yakni ayah tiri. Polisi menetapkan ayah tiri Alvaro sebagai tersangka, meski sempat menutupi jejak kriminal dengan berpura-pura mencari Alvaro. Tersangka bahkan sempat melapor ke Polsek. Polisi bilang, motif pembunuhan Alvaro dipicu dendam pelaku ke ibu korban. Untuk tersangka ini sempat memang datang ke Polsek. Untuk datang ke Polsek, jadi memang dari hasil jejak digital yang kita cari handphonenya pun juga, dia juga berusaha untuk mengelabui bahwa dia berusaha untuk mencari motif dendam pribadi dengan. Jadi istri tersangka ini bekerja di luar negeri. Nah, akibat bekerja di luar negeri, dari hasil itu muncul adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Sebelumnya, Alvaro terakhir terlihat di Masjid Jami Al-Muflihun, Bintaro, 6 Maret lalu. Jelang maghrib, Alvaro belum juga pulang. Sang kakek tak langsung curiga karena Alvaro biasa bermain sampai malam. Menurut pengakuan penjaga masjid, jelang maghrib ada seseorang yang mengaku ayah Alvaro datang ke masjid. Ada orang lewat nih. Saya tanya, Pak nyari siapa? Nyari anak saya, namanya siapa? Alvaro. Oh yaudah di atas Nus, lagi pada mainan di atas. Orang itu tegas bilang ingin mencari anak saya Alvaro. Anak saya Alvaro gitu. Dari data KPAI, antara 2016 hingga 2022, jumlah kasus pengaduan anak sebagai korban penculikan fluktuatif. Di tahun 2022 saja, terdapat 28 kasus pengaduan penculikan anak. Kembali maraknya kasus penculikan anak akhir-akhir ini membuat Wakil Ketua DPR Saan Mustopa meminta polisi harus lebih gesit menanganinya. Tentu kita sangat berharap dan meminta kepolisian untuk cekap tanggap, untuk bisa lebih gesit lagi nanti dalam menangani berbagai kasus-kasus kejahatan, terutama terkait dengan soal penculikan terhadap anak-anak. Ruang publik seharusnya menjadi tempat aman bagi anak. Kematian Alvaro jadi alarm darurat perlindungan anak. Kasus ini kian membuka mata, anak masih rentan jadi korban konflik dalam keluarga. Tim Liputan, Kompas TV.
Kasus lainnya, Saudara, penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah memeriksa rekan AKBP Basuki sebagai saksi kasus kematian dosen Untak Semarang. Penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti dari hasil olah TKP lanjutan di kamar korban. Polisi belum menemukan unsur pidana pada kematian dosen Universitas 17 Agustus Semarang, Dwi Nanda Lincia Levi. Polisi memanggil satu tambahan saksi dari teman AKBP Basuki. Sebelumnya 3 saksi yang telah diperiksa, yakni saksi kunci AKBP Basuki, resepsionis hotel, resepsionis hostel, dan saudara kandung korban. Penyidik masih mendalami kronologi kejadian meninggalnya korban. Kabid Humas Polda Jateng bilang upaya pengungkapan kasus dosen Untak Semarang terus berproses, termasuk menunggu hasil lapor atas obat-obatan serta autopsi korban. Kalau saksi tambah yaitu saksi Hananto ya. Hananto itu orang yang pertama kali ditelepon AKBP pagi hari setelah kejadian itu. Jadi yang Hananto ini yang menyarankan untuk segera lapor polisi. Untuk obat sedang kita lakukan penelitian ke laboratorium forensik dan saat ini kita sedang menunggu hasil forensik dari dokter untuk penyebab kematian, karena dokter yang memahami itu dan kita menunggu laporan secara resmi. Keluarga Dwi Nanda Lincia Levi, dosen Universitas 17 Agustus 1945 atau Untak Semarang, meminta kejelasan perkembangan penanganan kasus kematian Levi. Selain lambannya penyidikan, ada tidaknya tindak pidana, termasuk terseretnya anggota Polri AKBP Basuki. Kejanggalan lain soal pasal yang akan diterapkan, kuasa hukum mempertanyakan. Kuasa hukum korban mendengar pasal yang digunakan tentang tindak pidana karena kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain. Ya, kejanggalannya kematiannya saja. Kenapa di situ mati bersama perwira menengah Polda Jawa Tengah kan gitu. Kenapa ada dia? Dan lebih perlu ditanyakan lagi, ada pasal yang akan diterapkan oleh Polda Jawa Tengah, khususnya penyidik di Subdit 3, itu pasal 359, pasal yang isinya garis besarnya mengatakan bahwa karena kelalaian seorang membuat menjadikan orang itu meninggal dunia. Nah, lalainya karena apa? Polisi kini masih menganalisis bukti termasuk CCTV di hostel tempat ditemukannya jenazah korban. Polisi akan menjawab seluruh tudingan kejanggalan dalam gelar perkara. Dan saat ini peristiwa tersebut atau tangkapan layar tersebut sedang dianalisis oleh pihak Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah. Apa yang menjadi pertanyaan atau kerisauan pihak warga maupun publik nanti akan terjawab pada saat gelar perkara penyelidikan. Karena nanti pada saat gelar perkara, penyidik akan memaparkan temuan hasil penyelidikan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di lapangan, dan tentunya di situ akan kita simpulkan apakah penyebab dari kematian almarhumah. Sementara itu, Kompolnas mengawasi penanganan dugaan pelanggaran etik dan mendorong penyelidikan peristiwa pidana dalam kematian dosen Levi. Juga pelanggar dengan olah TKP yang kaitannya dengan apakah ada peristiwa pidana di tempat kejadian perkara itu kan tentu berbeda, maka hasil penyelidikan terkait dengan peristiwa pidana atau tidak untuk saat ini kan sementara belum ada, sehingga ini yang kita tunggu dan kita dorong. Penyelidik Propam sedang menunggu hasil resmi otopsi. Hasil resmi otopsi inilah yang akan menjelaskan penyebab kematian korban, apakah ada benar mengalami dugaan kekerasan atau tidak. Sebelumnya, korban ditemukan meninggal di sebuah hostel pada 17 November. AKBP Basuki menjadi orang pertama yang melapor ke Polsek Gajah Mungkur. Meski belum ada kesimpulan pidana, Basuki sudah menerima sanksi penempatan khusus atau patsus selama 20 hari. Tim Liputan Kompas TV.
Mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya bicara soal transparansi ataupun juga kecepatan, melainkan memberikan akses keadilan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk kelompok disabilitas. Ditjen Badan Peradilan Agama memiliki sejumlah inovasi terkait dengan pemenuhan hak-hak kelompok disabilitas. Apa saja? Sudah bersama kita hari ini ada Bapak Muklis, Dirjen dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke. Pak, berkaitan dengan inovasi dan juga akses untuk kelompok disabilitas, apa yang sudah dilakukan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung? Terima kasih. Saya senang sekali pada hari ini bisa menyapa pemirsa semuanya dari Kompas TV. Kami dari Dirjen Badilak berusaha untuk menjadikan peradilan yang inklusif dan ramah disabilitas. Untuk hal itu, menunjang hal demikian, kami sudah mengeluarkan SK Dirjen nomor 2078 tentang pedoman pelaksanaan ramah penyandang disabilitas di lingkungan peradilan agama. Kebijakan ini menjadi acuan bagi pengadilan agama di seluruh Indonesia dalam memberikan layanan kepada penyandang disabilitas mulai dari standar minimal sarana prasarana yang tersedia di pengadilan agama hingga kelengkapan layanan bagi penyandang disabilitas. Selain daripada itu, beberapa satuan kerja bahkan telah mengadakan kerjasama menyeluruh seperti yang kami dapatkan adalah di Pengadilan Agama Blitar, daerah Jawa Timur, sudah menyediakan huruf Braille, mulai dari informasi pendaftaran hingga persidangan pendaftaran perkara bagi penyandang disabilitas. Hal ini sangat gembirakan bagi kami dan juga ada beberapa peradilan agama yang sudah mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam rangka menunjang pelayanan kita kepada penyandang disabilitas ini. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin agar pengadilan ini menjadi pengadilan inklusif yang ramah bagi penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Selain itu Pak, kalau bicara soal kelompok disabilitas, tadi sudah ada pengadaan braille begitu ya. Selain itu untuk penunjangnya sendiri, fasilitas-fasilitas di peradilannya ini juga tentu sudah disesuaikan ya Pak, bagaimana kemudian ramah kelompok disabilitas? Ya, kami menyesuaikan untuk penyandang disabilitas itu seluruh sarana prasarana kami sudah siapkan, termasuk misalnya mereka perlu kursi roda, setiap PA kita sudah siapkan. Bahkan jalan untuk masuk itu khusus untuk disabilitas kita sudah siapkan. Sehingga kita berharap benar-benar penyandang disabilitas itu benar-benar merasakan layanan dari pengadilan agama itu yang bagus, yang cepat, yang rahmah. Ya, itu yang kita harapkan. Sehingga memang benar merasakan, kita berharap benar-benar mereka kalau ada urusan ke pengadilan agama merasa puas dengan layanan kita itu yang kita harapkan. Oke, baik, terima kasih Pak Muklis sudah berbagi. Kita harapkan inovasi-inovasi nyata ini juga tentu bisa berguna bagi kelompok disabilitas dalam mendapatkan keadilannya. Terima kasih Pak. Dan kalau kita bicara dan juga melihat bagaimana inovasi yang sudah dilakukan, tentu saja pengadilan agama atau peradilan agama ini bukan hanya bicara soal mendapatkan keadilan, tapi juga menjadi ruang untuk kesetaraan dan keberagaman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mencari keadilan. Niputu Trisnanda, Andika Pratama, Kompas TV, Jakarta. Isu ijazah Jokowi tak kunjung kelar. Kini malah ada isu kalau munculnya polemik ijazah Jokowi dipelihara untuk kepentingan Cawapres 2029. Partai Solidaritas Indonesia yang terafiliasi Jokowi menilai ada pihak yang ingin menunggangi kasus ijazah. Benarkah demikian? Kita akan ulas dalam dialog usai jeda bersama rekan saya Adisti Larasati. Juga saya tahu yang bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Teman saya Pak Menteri
Hakim MK dituduh ijazah palsu. Iya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Pernyataan anggota DPR RI dari fraksi Demokrat Beni Kaharman soal ijazah palsu berbuntut panjang. Beni dalam rapat kerja balik DPR dengan Kemendikbudristek dan Kementerian Agama menyinggung soal ijazah palsu. Inilah yang kemudian ditanggapi Partai Solidaritas Indonesia PSI dan diduga dikaitkan dengan isu ijazah Jokowi. Ketua Harian PSI Ahmad Ali bilang, kasus ijazah bisa bergulir lama, pasti ada pihak yang menjadi otak dan membiayai. Ahmad Ali menduga pihak yang menunggangi isu ijazah Jokowi adalah pihak yang ingin menjadi cawapres di Pilpres 2029 mendatang. Nah, artinya bahwa tiba-tiba ini muncul ada yang mengorkestra. Kalau kita lihat politiknya ini, ya ujung-ujungnya pertarungan wapres, siapa sih nanti yang menjadi saingannya Gibran jadi wapres sih? Ya, jadi kalau kemudian di bawah ada yang terganggu dengan munculnya Mas Gibran sebagai calon wapres dan menunggangi ini, nggak salah juga kali ya. Seperti Pak Prabowo bilang, ini ada nih yang mengotaki nih, ada yang membiayai, dan masa iya ada satu isu begitu panjangnya, ya kan? Namun Partai Demokrat membantah apa yang dibilang kadernya di DPR Beni Kaharman, merujuk pada sosok tertentu, yakni Jokowi. Apa yang disampaikan itu merupakan fungsi dan tanggung jawab sebagai seorang anggota DPR yang tentunya dari fraksi Partai Demokrat. Secara tidak langsung bukan Pak Jokowi, tetapi itulah apa yang disampaikan itu yang dilakukan oleh Pak Arsul Sani itu merupakan contoh apabila terjadi diskursus di masyarakat, dan itu adalah merupakan hal yang terbaik untuk dilakukan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno menilai, isu ijazah Jokowi terus muncul karena ijazahnya tak kunjung ditunjukkan ke publik. Ia membandingkan dengan Hakim MK Arsul Sani yang beberapa waktu lalu langsung menunjukkan ijazahnya di tengah dugaan ijazah palsu. Kekuatan politiknya adalah supaya persoalan ini cepat selesai, salah satunya adalah dengan cara mencontoh apa yang dilakukan oleh Pak Arsul Sani yang beberapa waktu yang lalu ada juga di medsos dan di netizen yang menuduh bahwa ijazah beliau itu misalnya tidak benar, palsu, tapi kan Pak Arsul secara terbuka menunjukkan ke publik dan semuanya clear. Pak Arsul juga tidak mempersoalkan dan tidak membawa ini ke ranah publik. Dalam kasus pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi, polisi sudah menetapkan 8 tersangka, termasuk Roy Suryo. Polisi juga sudah mencekal Roy Suryo CS. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, isu ijazah Jokowi tak kunjung kelar. Kini malah ada isu kalau munculnya polemik ijazah Jokowi dipelihara untuk kepentingan calon wakil presiden di 2029. Apalagi Partai Solidaritas Indonesia menilai ada pihak yang ingin menunggangi kasus ijazah ini. Benarkah demikian? Kita akan ulas bersama dengan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan, bersama kami bergabung melalui sambungan daring, dan juga di studio Orange Kompas TV sudah hadir Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Bung Bestari Barus. Selamat pagi Bung Bestari, dan juga selamat pagi Pak Syarif Hasan. Assalamualaikum. Pagi, selamat pagi. Waalaikumsalam, sehat. Sehat, alhamdulillah semuanya. Ini kasus ijazah ini lagi panas lagi nih, menghangat lagi. Kalau tadi kita lihat ada pernyataan dari rekan Anda, Bung Syarif Hasan, Beni Kaharman di DPR, yang kemudian jadi ramai lagi nih. Nah, saya ingin ke Bung Syarif Hasan dulu. Bung Syarif, jadi pernyataan rekan Anda, Beni Kaharman ini ada maksud menyindir atau bagaimana sebenarnya? Enggak, itu sebenarnya sebagai seorang anggota DPR, dia menjalankan fungsinya sebagai check and balance. Jadi apapun isu di masyarakat, ya apapun isu di masyarakat harus direspon, dan termasuk bagaimana jalan keluarnya. Nah, mungkin isu yang sekarang lagi tren, lagi in, karena tidak pernah berkesudahan, yaitu menyangkut
kebetulan ijazah dari Asrul Sani itu juga dipertanyakan masyarakat. Nah kebetulan Asrul Sani mengambil sikap tidak ingin berlama-lama untuk menyelesaikan persoalan ini, sehingga beliau tampil menjelaskan secara utuh, sekaligus membuktikan keaslian apa yang diragukan oleh masyarakat. Nah saya pikir itu yang dilakukan oleh Asrul Sani sehingga menyelesaikan persoalannya seketika itu juga. Nah kita lihat selesai. Nah kalau menyangkut yang lain, kita harapkan juga bisa demikian. Tetapi lagi-lagi yaitu kembali kepada personal yang bersangkutan. Ya hanya sayangnya isu ini tidak berkesudahan. Nah mungkin untuk itu supaya diskursus ini bisa selesai di masyarakat, karena kita kan lebih banyak masalah-masalah yang lebih krusial dan lebih substansi untuk kita selesaikan. Makanya Pak Beni Harman itu mengungkapkan bahwa itulah sebenarnya yang terbaik seperti yang diberikan contoh oleh Pak Asrul Sani. Hanya itu saja maksudnya, tidak ada lain di balik pernyataan itu. Oke, jadi tidak ada maksud menyindir-nyindir, karena memang kalau kita perhatikan kalimat Beni Harman itu pada saat di DPR mengatakan ya sahabat saya Arsul Sani langsung ketika dituduh ijazah palsu langsung ditunjukkan, tidak kayak yang lain. Yang lainnya itu maksudnya siapa? Ya itu yang lain ya isu yang sekarang masih dibicarakan. Nah artinya apa? Sebaiknya masalah ini disudahi karena masih banyak hal-hal yang lain yang patut untuk kita prioritaskan untuk dibahas. Ya, jangan masyarakat selalu disuguhi dengan isu-isu yang tidak berakhir, yang berkepanjangan, yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik. Saya pikir itu aja. Oke. Saya ke Bung Bestari. Bung Bestari, bagaimana melihat pernyataan dari Bung Beni di DPR kemarin beberapa waktu lalu, dan juga Bung Syarif Hasan mengatakan memang sebenarnya tidak ada maksud untuk menyindir dan segala macam, hanya melaksanakan fungsi pengawasan sebagai legislator. Iya, pertama kalau tidak ada maksud menyindir berarti kan menuduh. Kan begitu aja, ini sederhananya, itu satu. Kedua, saya kira kalau niatnya adalah untuk meluruskan, kok jadi dungu kita? Punya anggota DPR banyak, waktu pemilu lalu 54, sekarang 44 turun kan? Kemudian menyatakan ini sebagai satu kepedulian. Kalau peduli, datanglah ke UGM, ke institusi yang mengeluarkan ijazah itu, tanya baik-baik, kan itu mitra juga itu. Jadi menurut saya ini memang gorengan-gorengan politik. Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersahabat. Kemarin menang 58%, Demokrat dapat kemudian beberapa menteri. Tapi hari ini kelihatannya kalau ini adalah tujuannya seperti yang kita indikasikan bahwa ini keinginan untuk perebutan kekuasaan. Ini sepertinya ingin membelah kekuatan Pak Prabowo dari 58 ini menjadi 29. Ya, dari 29%, dan itu memudahkan mungkin ke depan itu supaya Demokrat mungkin bisa maju sendiri kali. Gitu loh. Jadi yang masuk akal sedikit lah kalau memberikan alasan-alasan pembenaran. Udah lama itu jadi anggota DPR ngomong sembarangan. Jadi maksud Anda untuk kepentingan 2029 calon wakil presiden atau seperti apa sebenarnya? Pastilah seperti itu. Gitu loh. Tapi nggak kejauhan, ini masih 2025 akhir loh. Hari ini semua partai politik sudah melaksanakan konsolidasi dong untuk pemenangan 2029. Ya kan? Kita dibilang terganggu juga enggak, tetapi sangat disayangkan gitu loh. Orang-orang yang partai politik yang sudah katanya bahkan pernah jadi presiden gitu ya, ketua umumnya ya Pak SBY, harus kemudian mendiamkan hal-hal seperti ini. Tadi mengatakan mari ini kita selesaikan, masih banyak hal yang lain, tapi kemudian membuka bahwa wah ini kericuhan.
Datang ke UGM, datang ke Barreskrim Polri, tanya di sono. Bukan ditanya kepada Roy Suryo atau orang-orang lain yang ya ini terindikasi diorkestrasi dan semuanya itu ada kaitan gitu loh. Kemarin ada juga yang mengatakan ya salah satunya anggota DPR gitu. Untuk apa kemudian memanas-manasi masyarakat? Masyarakat itu harus diyakinkan supaya nggak ribut. Salah satunya Demokrat dong. Kan Demokrat bisa menyampaikan atau bertanya, datang ke UGM, tanya. Bahkan UGM sendiri pun saya heran gitu, Demokrat kok nggak percaya kepada UGM yang sudah menjelaskan bahwa ini asli gitu. Jadi mau dengar siapa lagi? Oke, Bung Syarif, bagaimana respon Anda? Iya, seorang legislatif itu kan mekanisme check and balance-nya kan ada sistem yang harus dipenuhi. Ya, itu yang jelas kami jelaskan ini tidak ada kaitannya dengan politik dan kami tidak ikut campur dalam soal masalah ijazah palsu Pak Presiden Jokowi yang diisukan sekarang. Ya, nah cuma kebetulan ada sampling yang muncul sehingga dijadikan contoh. Ya. Nah, intinya kalau ingin menyelesaikan persoalan, ya selesaikanlah persoalan sendiri itu dengan sendirinya. Jangan mengajak orang-orang lain untuk menyelesaikan persoalan yang bukan urusan orang lain. Karena ini lagi-lagi ini urusan masing-masing. Ya silahkan diselesaikan, tetapi itu yang tidak terjadi. Nah, makanya persoalan ini karena tidak berkesudahan, sehingga anggota DPR di dalam rapat kerjanya juga ada menyinggung masalah itu. Hanya memberikan contoh bahwa begini loh cara menyelesaikan persoalan. Ya kan? Oke, jadi menurut ini bukan menyangkut masalah politik, ini bukan menyangkut masalah 2029, tidak ada kaitannya, terlalu jauh ya. Terlalu jauh kalau memikirkan dan dikait-kaitkan dengan 2029. Saya pikir itu. Oke, jadi Anda saya agak heran dibilang selesaikanlah, tetapi anggota DPR Anda nggak bisa kontrol, Pak. Berbicara mempengaruhi opini publik seakan-akan barang ini barang palsu, padahal asli sesuai dengan yang disampaikan oleh UGM. Nggak percaya UGM? Oke, tenang. Demokrat nggak percaya UGM atau bagaimana, Bang Syarif? Oke, silakan Bung Syarif. Iya. Tolong sampaikan kepada Beni Kaharman supaya bicara kepada UGM, begitu maksud saya. Siap. Silakan Bung Syarif. Iya, begini, saya tidak mau berargumentasi dalam hal bagaimana menjelaskan tentang fungsi dan tanggung jawab check and balance bagi seorang anggota DPR. Ya, check and balance jadi, itu bukan membuat opini, tetapi datang ke UGM. Sabar, Bung Bestari. Silakan. Kalau saudara Beni Harman itu langsung ke UGM, itu artinya apa? Itu sudah betul-betul mencampuri persoalan yang sebenarnya sedang ditangani oleh aparat. Ya kan? Hanya memberikan satu solusi ini loh. Cara menyelesaikan menyangkut masalah isu-isu yang tidak pernah berkesudahan. Bayangkan nyangkut masalah ini kan sudah berapa tahun ini. Ya kan, ini tahun tidak kedua. Punya inisiatif, hanya ingin menajam-najamkan saja. Jadi lagi-lagi mekanisme anggota DPR dalam menjalankan check and balance itu sudah ada, ya kan? Bukan serta-merta, ya kan? Jadi sekali lagi ya kita mengharapkan ini bisa selesai. Oke, diharapkan ya kan? ini bisa selesai dengan salah satunya adalah contohnya seperti Bung Arsul Sani langsung memperlihatkan saja begitu ijazahnya. Bagaimana kalau menurut Anda, apakah itu juga bisa dilakukan seperti standar pikiran Demokrat dijadikan standar nasional dalam menyelesaikan satu persoalan itu tidak baik, gitu loh. Biarkanlah mekanisme dalam bertata negara kita ini berjalan sebagaimana mestinya. Anda hanya tidak punya keinginan untuk mengarahkan punya anggota DPR berdiskusi dengan UGM. Begitu loh. Begini saja, apa nggak lebih baik Pak Syarif Hasan, gini, saya akan mendukung, PSI akan mendukung. Selesaikan Hambalang itu, bangun kembali, jangan jadi candi busuk.
kita akan dukung secara politik. Oke, tapi Itu kemudian lebih baik ketimbang kemudian memberikan katakanlah tuduhan-tuduhan ataupun sindiran-sindiran kepada Pak Jokowi, patron kami itu Pak di PSI. Oke, tapi kemudian Bung Syarif mengatakan mungkin solusinya bisa seperti Arsul Sani, Bung Arsul Sani dengan memperlihatkan ijazah asli kepada publik. Kita sebagai warga negara PSI khususnya tunduk patuh kepada negara. Apa perangkat negara yang sedang bekerja itu yang kita patuhi. Maka saya menghimbau kepada Pak Syarif Hasan, senior saya ya di politik, untuk di internal itu arahkan saja Pak ke UGM, kemudian ke Barreskrim atau Kapolri untuk bertanya di sana. Jangan membuat opini ini semakin jadi huru-hara. Oke, baik Bung Syarif. Cocok nggak Pak? Oke. Silahkan Bung ini Syarif. saran yang menyesatkan. Loh, kalau itu kami lakukan, artinya kami sudah ikut campur secara langsung, ikut cawe-cawe secara langsung, bukan itu, ya kan? Jadi kita tidak usah mempersulit persoalan yang bukan urusan Demokrat. Kami tidak ingin touch, tetapi kami juga harus ada sistem yang harus kita tegakkan di DPR. Nah, lagi-lagi kalau menyangkut masalah hambalang tidak ada sesuatu yang patut untuk Anda pertanyakan. Hal itu sudah ada di tangan KPK dan KPK yang membuat kita bukan bicara hukumnya Pak, selesai ya kan? Jangan jadi candi busuk itu. Kan Bapak banyak punya banggar di sana. Kita lihat saja nanti ke depan ya. Bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang ada sekarang ini. Kita lihat ya 5 tahun ke depan apa yang terjadi. Saya pikir itu. Tapi kemudian dengan adanya pernyataan Benny Kaharman yang cukup membuat ramai begitu ya, adakah arahan dari Ketua Umum dari partai Anda, Bung Syarif Hasan, soal untuk lebih mengklarifikasi soal ini? Saya pikir ini belum sampai taraf untuk mendapatkan pengarahan dari Ketua Umum. Karena ini hal tidak ada sesuatu yang aneh di dalam pernyataan Saudara Benny Kaharman. Ini hanya merupakan check and balance dan solusi, ya kan? Dan ini tidak mendiskreditkan seseorang. Saya pikir itu. Jadi intinya adalah ingin agar masalah ini selesai, ya kan? Jangan berkepanjangan seperti sekarang. Nah, itu yang dilakukan oleh Benny Kaharman. Tidak ada yang aneh di dalam hal ini. Tetapi kalau ada yang merasa tersinggung dalam persoalan ini, ya silahkan saja diatasi dengan baik. Ya kan, diselesaikan dengan baik sesegera mungkin agar kita jangan hanya di sekitar diskursus masalah-masalah yang tidak substansi seperti ini, ya kan? Masalahnya sederhana kok dipersulit gitu. Masalahnya sederhana. Bahwa memang ada proses hukum, proses hukum yang dilanjutkan, yang dilakukan, ya kita hargai juga itu. Tetapi kan tidak berkesudahan, ya kan? Nah inilah yang dimaksudkan oleh Saudara Benny Kaharman dan sehingga melakukan statement di DPR. Demokrat sedang menuduh aparatur hukum, berarti Demokrat sedang menuduh aparatur hukum tidak capable dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan persoalan ini. Sabar Pak, sabar. Ini lagi berjalan prosesnya seperti yang Bapak sampaikan. Jangan dikatakan juga ini tidak berujung, tidak selesai. Apa yang tidak selesai, orang sedang berproses. Makanya dalam kapasitas sebagai partai politik yang perpanjangan tangannya ada di DPR, tugaskan saja Pak. Coba cek di sana supaya ini bisa cepat selesai. Tidak usah menambahi huru-hara wacana di tengah masyarakat. Demokrat harus jauh lebih dewasa. Bung Syarif, silakan. Sebenarnya tidak ada maksud untuk apa yang Anda katakan untuk mencampuri dan sebagainya, hanya memberikan contoh. Inilah yang terbaik. Nah, tentu juga masyarakat menginginkan itu, ya kan? Jadi sebaliknya. Ya, kalau saya katakan sesuatu yang baik seperti yang disampaikan oleh Arsul Sani itu
patut untuk dicontoh. Tapi kalau tidak, ya itu dengan tergantung masing-masing individu. Silakan saja. Oke, Arsul Sani bisa menjadi contoh untuk menyelesaikan permasalahan supaya tidak berkepanjangan. Demokrat mulai hari ini berguru dan menjadikan patron itu Pak Arsul Sani, kita nggak ada keberatan sama sekali. Namun pada kesempatan ini saya menyayangkan dan saya sangat prihatin kepada Pak Prabowo yang mencoba sepertinya ini dipecah dengan Pak Jokowi supaya mereka-mereka yang sudah pernah berkuasa itu kemudian hari ini mencoba untuk bagaimana memecah supaya Pak Prabowo itu menjadi kecil dukungan politiknya dan memudahkan mereka-mereka yang ingin kembali mengambil kekuasaan ke depan ini dengan cara-cara yang seperti ini. Saya kira itu yang harus kita perbaiki dalam demokrasi kita ke depan. Oke, Bung Syarif, benarkah ada upaya pemecahan suara untuk 2029? Saya pikir pertama 2029 terlalu jauh. Oh, dekat itu. Dan masih terlalu jauh. Jadi bagi orang-orang yang berpikiran sudah 2029 itu keinginan untuk berkuasa, ya seperti disampaikan tadi, itu akan kembali lagi. Kami Demokrat masih berpikir bahwa belum saatnya sekarang untuk memikirkan tentang 2029. Kita sekarang bagaimana membangun bangsa itu saja. Dan bagaimana kita agar masyarakat itu bisa tenang, bisa bekerja, bisa meningkatkan kesejahteraannya, itu saja. Ya, jangan membuat kegaduhan, Pak. Oke. Itu saja, ingatkan kader-kadernya. Yang membuat gaduh itu siapa? Yang membuat gaduh adalah orang yang tidak segera menyelesaikan persoalan. Persoalan sudah ditangani oleh aparat hukum, kok nggak ngerti-ngerti Pak Syarif Hasan. Oke, baik. Jadi kalau 2029 saat ini belum menjadi fokus dari Partai Demokrat begitu ya untuk berpikir untuk ke arah sana begitu. Masih jauh. Masih jauh. Sangat dekat itu. Oke, silahkan terakhir. Ya, saya kira marilah kembali gini ya. Tua itu pasti orang menjadi tua, tapi dewasa itu pilihan gitu ya. Mau jadi dewasa atau tidak, termasuk dalam kita berpolitik. Saya merasa bahwa hari ini sudah dimulai gendang untuk 2029 di mana ada partai-partai politik yang mungkin merasa sudah saatnya mulai hari ini bergerak dengan menebarkan isu-isu bahkan di ruang-ruang yang sangat istimewa seperti di DPR ya, terkait dengan Presiden Jokowi, ijazah palsu dan sebagainya, yang tujuan akhirnya adalah untuk memecah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sehingga Pak Prabowo menjadi dilemahkan dukungan politiknya. Saya kira itu harus diwaspadai, menjadi kewaspadaan nasional saya kira. Oke, baik. Terima kasih Bung Bestari Barus sudah hadir ke Studio Orange Kompas TV. Bung Syarif Hasan, terima kasih juga sudah hadir melalui sambungan daring. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat siang pagi Pak Syarif. Saudara, Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Dirut PT ASDP Ira Puspadewi usai divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi kerjasama akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP. Masih di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Dirut PT ASDP Ira Puspadewi. Sebelumnya Ira divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi kerjasama akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP. Pengumuman rehabilitasi Ira Puspadewi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menyebut rehabilitasi berpijak dari aspirasi masyarakat melalui DPR. DPR melalui Komisi Hukum telah melakukan kajian atas perkara yang menjerat Ira Puspadewi. Demikian sidang selesai dan ditutup. Terhadap perkara nomor 68 Pitsus PPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah,
Alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. KPK menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi bagi mantan Direktur PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi. KPK masih menunggu surat keputusan Presiden terkait pemberian rehabilitasi tersebut. KPK menghormati keputusan rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden sebagai hak prerogatif dari Presiden kepada 3 direksi PT ASDP tersebut. Dan kami sampai saat ini sekaligus juga menjawab Mas Fadil, masih menunggu surat keputusannya. Sebelumnya mantan Dirut PT ASDP Ira Puspadewi divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan terkait kasus dugaan korupsi kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara pada 2019-2022. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK yakni 8 tahun 6 bulan penjara. Selain Ira, Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP 2019-2024 M. Yusuf Hadi, serta Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP periode 2020-2024 Hari Muhammad Adi Caksono masing-masing dijatuhi pidana 4 tahun penjara. Informasi terkini dari kasus ataupun dari rehabilitasi mantan Dirut PT ASDP Ira Puspadewi, saudara, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Ricky Sultana dari Gedung KPK Jakarta. Eril, apakah sudah ada kabar kapan sekiranya Ira akan dibebaskan dari KPK? Ya, Brimana dan saudara, bahwa baru saja saya mengkonfirmasi dari juru bicara KPK bahwa dari KPK sendiri mengatakan hingga pagi hari ini masih menunggu surat terkait rehabilitasi yang diberikan kepada Ira Puspadewi dan 2 terdakwa lainnya, yang dimana ini merupakan proses dari pembebasan rutan KPK. Dan selain itu juga sebelumnya saya bertanya kepada dari kuasa hukum Ira Puspadewi, ia mengatakan bahwa diperkirakan bahwa hari ini akan rencananya untuk segera dibebaskan. Dari kuasa hukumnya meminta untuk kliennya karena sudah mendapatkan rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun memang dari KPK sendiri mengatakan masih tetap untuk menunggu dari surat rehabilitasi tersebut. Dan memang untuk rehabilitasi ini merupakan merujuk pada hak seorang untuk memperoleh kembali, yang dimana untuk memperoleh kembali hak dalam kemampuan kedudukannya, lalu juga martabatnya, kemudian juga tetapi mengembalikan hak-hak sipil. Dalam hal ini merupakan Ira Puspadewi yang merupakan dari mantan Dirut ASDP terkait dengan kasus dugaan korupsi pada kerjasama dan akuisisi dari PT JN tahun 2019 hingga 2022. Dan selain itu juga bahwa rehabilitasi ini awalnya merupakan dari aspirasi masyarakat yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan dalam hal ini juga DPR melakukan pengujian bersama dengan Komisi Hukum dengan pengkajian terkait dengan kasus hukum yang terlibat dari Ira Puspadewi ini bersama dengan 2 terdakwa lainnya, lalu kemudian juga memberikan usulan kepada Menteri Hukum, lalu mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto untuk diberikan rehabilitasi. Dan selain itu juga bahwa dari kuasa hukum Ira Puspadewi mengatakan untuk meminta segera dari kliennya ini untuk dibebaskan karena sudah mendapatkan dari surat keputusan Presiden terkait dengan rehabilitasi. Namun dari KPK sendiri masih menunggu terkait surat tersebut. Dan nantinya kita akan tunggu bagaimana terkait dengan proses dari pembebasan Ira Puspadewi, bagaimana prosesnya kita akan tunggu. Bagaimana? Lalu Eril, bagaimana dengan 2 terdakwa lainnya? Apakah juga ada kabar bahwa akan dibebaskan hari ini juga? Ya, bagaimana bahwa 2 terdakwa lainnya, yakni yang dimana ia merupakan salah satunya adalah Muhammad Yusuf Hadi, lalu kemudian juga Hari Muhammad Adi Caksono memang mendapatkan juga kembali rehabilitasi sama seperti Ira Puspadewi, yang dimana terlibat dalam
akuisisi dari PT SDP bersama dengan PT JN. Dan dalam hal ini memang informasi yang kami terima sementara baru dari kuasa hukum Ira Puspadewi terkait pembebasannya, namun memang sekali lagi bahwa KPK masih harus menunggu terkait dengan surat keputusan rehabilitasi yang akan diterima KPK karena ini merupakan salah satu untuk proses pengeluaran dari terdakwa dari rutan KPK ini hingga untuk melakukan rehabilitasi. Bagaimana? Baik, pembebasan masih menunggu SK dari KPK untuk ketiga terdakwa. Terima kasih jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juga juru kamera Riki Sultana dari Gedung KPK Jakarta. Informasi lainnya, Saudara, Jawa Tengah kembali menegaskan posisinya sebagai provinsi dengan ekosistem desa paling kuat di Indonesia. Hal ini terlihat dari penunjukan provinsi yang dipimpin Gubernur Ahmad Lutfi tersebut sebagai tuan rumah rangkaian besar Hari Desa Nasional 2026 oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Penunjukan Jawa Tengah sebagai tuan rumah lokasi utama rangkaian besar Hari Desa Nasional 2026 dikatakan oleh Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di pendopo pemerintah Kabupaten Semarang pada Kamis siang. Rangkaian menuju Hari Desa Nasional 2026 mencakup Liga Desa, Festival Ekspor Desa, Desa Wisata, Festival Film Desa, e-sport desa, hingga pelibatan berbagai pihak, termasuk staf khusus Presiden bidang pemuda dan pekerja seni. Seluruh desa berprestasi dari berbagai daerah akan diundang pada acara puncak 15 Januari 2026. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto bilang Jawa Tengah dipilih sebagai tuan rumah karena jumlah desa yang mencapai 7.810. Pemenang nasional akan kita undang di tanggal 15 Januari nanti, dan rangkaiannya sungguh juga lebih dahsyat lagi. Kalau tahun lalu nggak ada rangkaian, tapi hari ini kita mungkin hampir 2 bulan pelaksanaannya, mulai dari ada Liga Desa, ada festival yang saya sebutkan tadi, ada Desa Ekspor, Desa Wisata, dan akan melibatkan lebih banyak lagi para pihak, seperti utusan khusus Presiden bidang pembinaan pemuda dan pekerja seni. Kita ada juga festival film desa, ada juga e-sport, dan maka nanti akan ada tim dari Raffi Ahmad membawa tokoh artis nasional untuk ikut memberikan semangat kepada desa. Pada pelaksanaan Hari Desa Nasional 2026, pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan bersinergi khususnya dengan Kabupaten Semarang sebagai wilayah terdekat dan Kabupaten Boyolali sebagai tuan rumah karena di daerah tersebut akan menjadi titik massa saat acara. Mulai dari pemerintah provinsi dengan kabupaten yang nanti ini titiknya yang paling urgent adalah di Kota Semarang, di Kabupaten Semarang dan di Boyolali, karena titik-titik yang nanti akan berkumpul banyak itu di sana, maka kita akan persiapkan semuanya, kita urai, kita rangkul dari kepolisian, dari TNI untuk mengurai itu dan mensukseskan ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri Desa yang menunjuk Jawa Tengah. Artinya apa? Kita harus komitmen untuk membangun Indonesia dimulai dari Jawa Tengah di desanya. Hari Desa Nasional akan dilaksanakan pada 15 Januari 2026 di Boyolali, Jawa Tengah. Tahun ini penyelenggaraannya akan lebih besar dan lengkap karena akan ada 13 kategori festival bangun desa. Hendro Teguh Prasetyowo, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Asap debu vulkanik Gunung Semeru menutupi Jalan Lumajang Malang di daerah Jembatan Curah Kobokan, Kecamatan Candipuro. Informasinya sesaat lagi. Asap debu vulkanik Gunung Semeru menutupi Jalan Lumajang Malang di daerah Jembatan Curah Kobokan, Kecamatan Candipuro. Asap debu vulkanik Gunung Semeru menutupi Jalan Lumajang Malang di daerah Jembatan Curah Kobokan, Kecamatan Candipuro. Asap debu vulkanik gunung ini nampak menutupi jalan di daerah Jembatan Curah Kobokan di Desa Sumber Kluwuh, Kecamatan Candipuro. Proses pembersihan dilakukan pihak kepolisian dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Sementara itu aktivitas Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur hingga Selasa pagi masih terpantau tinggi. Warga diminta waspada banjir lahar dan letusan sekunder karena curah hujan di puncak Semeru terpantau masih tinggi. Guguran lava juga masih terpantau mengarah ke bukaan Kawah Jonggring, Saloko. Status tanggap darurat bencana erupsi di Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur diperpanjang hingga 1 pekan ke depan. Keputusan diambil sebagai landasan pemerintah melakukan penanganan darurat, pemulihan infrastruktur, dan pelindungan warga terdampak erupsi Semeru. Bencana awan panas guguran yang terjadi tanggal 19 November yang lalu ya, ini hari ke-7, dan ini bersamaan dengan berakhirnya status tanggap darurat yang pertama yang oleh Ibu Bupati Lumajang tetapkan dan akan diperpanjang lagi selama 7 hari ke depan. Ini saya memastikan agar seluruh penanganan tanggap darurat ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan khususnya kepentingan masyarakat yang terdampak ini harus betul-betul ditangani secara maksimal. Kita pantau situasi terkini erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur bersama jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dan juru kamera Hilmi Ardianto Fani. Selamat pagi Nyoman, sejak Rabu dini hari tadi apakah hingga kini erupsi masih terus terjadi? Ya, saudara, betul bahwa hingga hari Rabu pagi tadi masih tercatat ada erupsi yang dicatat oleh pihak dari pos pengamatan Gunung Api Semeru. Selain itu masih ada aktivitas kegempaan yang berupa aktivitas kegempaan dari guguran, letusan dan juga hembusan. Dan untuk itu pihak dari pemerintah daerah Kabupaten Lumajang memperpanjang status tanggap darurat yang terhitung mulai tanggal 25 November hari Selasa kemarin hingga 7 hari ke depan atau hingga tanggal 2 Desember 2025. Ya, memperpanjang status tanggap darurat ini berdasarkan dengan pihak BNPB yang melakukan pemantauan di Gunung Semeru ini yang hingga saat ini masih aktif. Dan untuk memberikan perlindungan kepada para pengungsi atau warga yang terdampak dari erupsi Gunung Semeru. Dan hingga saat ini atau hingga pada Rabu pagi ini, ratusan pengungsi dari yang terdampak dari 2 dusun di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, masih mengungsi di 2 posko pengungsian, yakni di SD Negeri 4 Supit Urang dan juga SMP 2 Negeri Pronojiwo. Dan selain itu petugas dari kepolisian juga melakukan patroli di daerah pemukiman yang terdampak oleh lahar akibat dari erupsi Gunung Semeru. Patroli ini untuk mengamankan barang berharga dari masyarakat yang ditinggal mengungsi dan juga mengamankan ternak warga yang ditinggal oleh warga untuk ke posko pengungsian. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Nyoman Deni dan juga juru kamera Hilmi Ardianto Fani. Saat ini masih dilakukan pengamanan di rumah yang ditinggal dan juga erupsi masih terus terjadi. Terima kasih telah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali dengan informasi lainnya, saudara. Bahan pokok terutama daging dan juga telur ayam mengalami kenaikan di sejumlah daerah. Diduga tinggi permintaan, 2 komoditas ini untuk menu MBG menjadi salah satu penyebabnya. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mewanti-wanti BGN agar MBG tidak menjadi pemicu inflasi pangan. Kompas Bisnis akan kembali usai jeda, saudara, bersama rekan saya Yan Rahman. Anda menyaksikan Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, ada informasi sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengalami kenaikan.
Diduga kenaikan disebabkan dampak cuaca di musim penghujan. Harga bahan pokok terpantau di Pasar Pagotan Madiun, di mana komoditi seperti sayur, wortel, cabai rawit, tomat hingga selada mengalami kenaikan pada pekan ini. Wortel yang naik ini menjadi Rp15.000 dari sebelumnya hanya Rp10.000 per kilogram. Sementara tomat naik dari Rp7.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Dan cabai rawit naik dari sebelumnya Rp32.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara selada naik dari Rp20.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok ini dikeluhkan warga, terutama pemilik usaha warung. Pedagang menduga kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran ini karena dampak cuaca buruk serta tingginya permintaan untuk kebutuhan MBG. Sementara itu yang juga harganya naik adalah daging dan telur ayam di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut pedagang, salah satu pemicu kenaikan harga karena tingginya kebutuhan daging ayam yang diserap oleh program makan bergizi gratis. Terpantau kenaikan harga daging ayam terjadi di pasar tradisional Pabaeng-Baeng, Kota Makassar. Pedagang mengaku kenaikan terjadi sudah beberapa bulan terakhir. Harga daging ayam potong yang semula dijual dengan harga Rp30.000 kini naik menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Kenaikan ini tidak hanya terjadi pada daging ayam, namun juga terjadi pada telur ayam. Untuk telur yang jenis super yang sebelumnya dijual dengan harga Rp53.000 naik jadi Rp54.000 per tray. Sementara telur ukuran sedang naik jadi Rp51.000, sebelumnya dijual dengan harga Rp50.000 per tray. Pedagang mengaku salah satu pemicu kenaikan harga daging ayam dan telur ini karena banyaknya permintaan dari dapur makan bergizi gratis karena daging ayam dan telur menjadi menu utama dari hidangan mereka. Sekarang harga ayam bagaimana di sini? Nah ini ayam Pak. Biasanya naik 30 ini, biasanya jadi 35 ya. Kalau untuk hidangan per ekornya berapa Pak? Biasa kita jual 55, ini naik sekarang 65 ya. Kira-kira ini kan sudah berjalan juga ini MBG Pak. Nah apakah itu salah satu faktor atau seperti apa Pak? Kemungkinan begitu juga Pak, karena kekurangan stok loh. Bukan hanya di Makassar, kenaikan harga ayam potong juga terpantau terjadi di pasar tradisional Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Harga ayam potong yang sebelumnya dijual Rp20.000 per kilogram, naik Rp10.000 menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan harga terjadi karena ayam potong di tingkat distributor diborong oleh SPPG untuk kebutuhan makan bergizi gratis. Kenaikan harga ini membuat para pedagang merugi karena omset mereka terus turun. Semula pedagang bisa menjual 100 ekor ayam per hari, namun kini hanya bisa menjual 20 hingga 30 ekor ayam per hari. Drastis ya? Itu biasanya dari harga berapa Pak? Kemarin-kemarin itu bukan naik loncat. Loncat ya? Iya, dulu normal naik 30. Naik 30 ya? Iya, per kilo. Pengaruhnya Pak, pengaruh kenaikannya? Gara-gara kemungkinannya MBG. Dari MBG ya? Karena kan itu biasa Pak. Alam aja ya? Tapi kemungkinannya begitu. Di Surabaya, Jawa Timur, harga daging ayam juga masih terpantau mahal. Saat ini daging ayam dijual dengan harga Rp38.000 per kilogram atau naik dari harga normalnya Rp34.000 hingga Rp35.000. Kenaikan harga daging ayam ini bahkan sudah terjadi sejak bulan Agustus lalu, di mana harga sempat menyentuh Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga pakan ayam dan banyaknya permintaan daging ayam untuk kebutuhan makan bergizi gratis diduga menjadi pemicu kenaikan harga daging ayam. Kenaikan harga ini membuat warga terpaksa mengurangi jumlah pembelian dari biasanya. Sementara pedagang mengaku sejak 4 bulan ini omset penjualan menurun. Sebelum ada kenaikan harga, omset penjualan setiap harinya bisa menghabiskan 200 kg, kini hanya 130 kg daging ayam.
Ya, di sisi lain, Saudara, untuk mencegah kenaikan harga telur ayam jelang Nataru, Badan Gizi Nasional mengubah menu MBG ke daging dan telur puyuh. Hal ini sesuai permintaan Presiden Prabowo Subianto agar tidak mengganggu stabilitas pangan nasional jelang Nataru. Hal ini disampaikan Wakil Kepala BGN Nani Esdeang usai menghadiri rapat bersama Presiden dan sejumlah menteri lainnya di Istana. Sesuai dengan permintaan Presiden Prabowo, untuk sementara waktu jelang Nataru, protein hewani yang sebelumnya berasal dari telur ayam akan dialihkan ke daging sapi ataupun telur puyuh. Kebijakan ini dimaksudkan agar tidak mengganggu kebutuhan telur ayam di masyarakat jelang Nataru. MBG ini kan banyak banget butuh bahan baku ya. Kami tidak ingin nanti karena ada MBG harga bahan makanan ini tinggi kemudian terjadi inflasi, masyarakat nanti yang kena gitu. Jadi makanya tadi Pak Presiden pesen, wah ya nanti kalau misalnya ini kan mau Nataru nih, kemudian Lebaran ya kan, nanti mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi tapi diganti daging sapi, diganti telur puyuh gitu. Supaya nggak mengganggu kebutuhan masyarakat yang mau Nataru dan mau Lebaran untuk kue, terutama telur ya Mas. Saudara, kemudian apa yang perlu dilakukan pemerintah agar MBG tidak memicu inflasi pangan? Apakah membuat menu yang bervariasi bisa efektif? Selesai jeda, Kompas Bisnis akan membahasnya lebih lengkap bersama ekonom Indef Abra Talatov. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis. Kemudian, Saudara, apa yang perlu dilakukan pemerintah agar MBG tidak memicu inflasi pangan? Apakah manajemen pasokan dan juga keberagaman menu sesuai ketersediaan di daerah bisa ampuh untuk mengantisipasi inflasi pangan akibat MBG? Kita ulas bersama ekonom Indef, Abra Talatov. Selamat pagi waktu Indonesia, Mas Abra. Selamat pagi, Mas Ian. Mas Abra, ini soal tekanan inflasi bahan pangan yang bergejolak begitu, meningkat ke level 6,59% secara tahunan. Ini akibat kenaikan komoditas cabai, telur, dan juga daging ayam yang sebelumnya sempat kita bahas. Apakah menurut Anda MBG ini punya andil menyumbang tekanan inflasi? Iya, iya betul Mas. Memang tren kenaikan harga-harga komoditas pangan ya, khususnya telur ayam dan juga daging ayam, memang tidak bisa dilepaskan implikasi dari tingginya permintaan akibat program MBG dan juga termasuk pemerintah perlu mengantisipasi meningkatnya permintaan menjelang liburan Nataru dan bahkan nanti Lebaran di tahun ke depan. Nah, tetapi memang ini menggambarkan bahwa sebetulnya ada persoalan ketidakseimbangan antara demand dan supply ya untuk komoditas pangan. Nah, di satu sisi memang ini menunjukkan ada resiko yang akhirnya ditanggung oleh masyarakat secara keseluruhan ya akibat kenaikan harga pangan ini juga pastinya akan membebani daya beli masyarakat secara umum. Sisi negatifnya, nah sisi positifnya sebetulnya ya adanya fenomena inflasi dari komoditas pangan ini sebetulnya juga mestinya dibaca sebagai sebuah momentum bagi pemerintah untuk bisa mendorong menjadi insentif bagi para petani dan peternak kita untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan produksi karena permintaannya sedang tinggi gitu Mas. Jadi saya pikir ini pemerintah harusnya ini menangkap menjadi sebuah game of changers ya untuk sektor pertanian kita yang dalam beberapa triwulan terakhir ini justru pertumbuhannya masih lumayan berat Mas gitu. Jadi terjadi anomali di satu sisi demand per sektor pertanian komoditas pertanian tinggi, tetapi justru pertumbuhan PDB sektor pertanian kita masih relatif rendah dibandingkan sebelum COVID-19 gitu. Nah, saya pikir ini mestinya ada kebijakan yang lebih terukur oleh pemerintah untuk bisa menyeimbangkan antara kesiapan dari sisi pasokan terhadap kebutuhan untuk program MBG Mas. Jadi harus ada antisipasi yang lebih solid lagi dari pemerintah khususnya dari BGN ya untuk bisa meorkestrasi antara sisi demand dan sisi supply khususnya di wilayah-wilayah yang memang produksi komoditas peternakannya ataupun pertanian ini masih terbatas.
Oke, kalau memang dari segi positifnya ini adalah bagi petani dengan meningkatnya permintaan begitu. Namun banyak sekali di lapangan petani yang mengeluhkan bahwa justru meskipun harga naik di kalangan petani, harga tidak demikian begitu. Apakah ini sebetulnya juga tidak menjadi hal positif? Ya, ya ini juga sebetulnya menunjukkan tadi sebuah anomali ketika harga di tingkat konsumen ini mahal, kemudian faktanya di harga tingkat produsen ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Ini kan menunjukkan berarti dalam rantai tata niaga komoditas peternakan tadi ini ada sesuatu problem nih. Nah, apakah margin keuntungan yang didapatkan ini lebih banyak ya dinikmati oleh middleman ya oleh pihak tengah yang selama ini mereka bisa memahami ya adanya ketidakseimbangan antara sisi demand dan sisi supply sehingga mereka yang justru menikmati secara eksesif ya kenaikan ataupun peningkatan margin harga antara di level produsen sampai level konsumen. Oleh karena itu pemerintah juga tidak boleh berhenti hanya dari sisi bagaimana menjaga sisi konsumen dengan melakukan diversifikasi menu misalnya, dan kedua juga mendorong upaya peningkatan produksi di sisi peternak atau petani, tetapi tanpa melihat adanya persoalan di sisi tengah, ini juga akan tetap melanggengkan ya persoalan disparitas harga antara sisi produsen dan konsumen. Makanya pemerintah juga harus melakukan intervensi, melihat apakah ada indikasi ya permainan ya harga di sisi middleman tadi. Oke, kalau melihat tadi ada dari sisi middleman begitu, apakah terkait regulasi, sudah adakah regulasi yang mengatur ini agar petani juga ikut diuntungkan atau justru memang belum ada regulasinya dan perlu ada regulasi yang jelas dari pemerintah terkait hal ini? Iya, oleh karena itu pemerintah memang kan untuk bisa menjaga keseimbangan ataupun informasi yang simetris ya antara sisi produsen dan konsumen, memang tugas pemerintah pertama adalah menyediakan ya neraca pangan kita ataupun neraca komoditas peternakan kita satu secara nasional, yang kedua secara spasial sehingga bisa mengetahui daerah-daerah mana saja yang memang terjadi surplus dan daerah yang terjadi defisit sehingga ada opsi atau ada peluang untuk melakukan ekspor impor peternakan ataupun hasil komoditas pertanian antar daerah. Jadi sebetulnya pemerintah ya dengan skema ataupun instrumen TPIP ya tim pengendali inflasi di tingkat nasional ataupun di tingkat daerah itu punya instrumen mendorong pemerintah antar daerah itu melakukan kerjasama dari sisi penyediaan bahan baku dan juga sisi konsumsi. Nah itu salah satu cara untuk bisa menjaga agar stabilitas harga pangan ini terkendali di masing-masing wilayah. Nah untuk yang harganya sendiri untuk beberapa komoditas memang kan pemerintah sudah menetapkan HET ya harga eceran tertinggi. Nah tetapi kan faktanya lagi-lagi seperti halnya komoditas beras, meskipun pemerintah sudah menetapkan kebijakan HET, tetapi kan prakteknya masih banyak pedagang-pedagang yang juga nakal sehingga menjual beras yang sudah diatur HET-nya jauh di atas harga HET. Nah di komoditas-komoditas lain saya pikir juga mesti pemerintah bisa memastikan tadi agar harganya tidak terlampau jauh, tidak terlampau eksesif keuntungannya. Dan oleh karena itu memang perlu ada peran lembaga lain misalkan dari dari BUMD desa kemudian juga dari BUMN ya untuk juga mereka bisa menjaga keseimbangan ya agar tidak terjadi harga yang terlalu diatur oleh pihak middleman tadi Mas. Jadi ada sisi pemerintah juga untuk melakukan intervensi. Justru Mas Abra di sini yang ditekankan oleh pemerintah ataupun yang dipush adalah terkait dengan manajemen pasokan dan juga keberagaman menu sesuai dengan ketersediaan di daerah. Apakah hal ini ampuh untuk mengantisipasi inflasi pangan akibat MBG? Iya, diversifikasi menu tentu ini menjadi opsi yang paling mendesak dilakukan sekarang ya. Tetapi tentu pemerintah juga harus mendasarkan diversifikasi itu sesuai dengan kapasitas dan juga bagaimana menu itu tetap memenuhi prasyarat minimum untuk kebutuhan gizi. Artinya juga harus didasarkan dengan pertimbangan dari pakar ahli gizi gitu Mas di masing-masing SPPG. Jadi juga jangan sembarangan ya mengganti menu tapi untuk kebutuhan minimum gizinya tidak terpenuhi. Dan yang kedua juga untuk bisa melakukan diversifikasi itu perlu prasyarat penting yaitu pemerintah perlu menyiapkan dashboard
ketersediaan pasokan secara harian real time gitu Mas. Jadi ini juga akan bisa memberikan waktu yang cukup ya untuk SPPG untuk menyiapkan menu-menu apa saja yang akan dibuat oleh mereka dalam misalkan dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan ketika ada dashboard data informasi ya, bahan baku apa saja yang tersedia dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan ke depan. Oke. Gitu Mas Ian. Mas Sabra, yang juga menarik adalah Presiden pada pekan lalu memanggil BGN. Salah satu yang dibahas adalah jangan sampai karena MBG harga bahan baku jadi tinggi dan juga terjadi inflasi. Namun kan di pasaran harga bahan makanan sudah terlanjur meroket. Inflasi juga sudah kadung terjadi di beberapa daerah. Menurut Anda apa yang perlu dilakukan oleh BGN? Ya, saya melihat BGN tidak boleh semata-mata reaktif gitu terhadap kondisi sekarang dengan melakukan diversifikasi tadi. Tapi kedua juga memang harus ada eh, kemampuan untuk melakukan stok manajemen gitu. Jadi tadi bisa memetakan antara pasokan supply saat ini dan juga potensi ya adanya disrupsi ataupun adanya disparitas supply di masa mendatang 1 minggu atau 1 bulan ke depan. Yang kedua, BGN juga perlu secara aktif ya mencari atau memfasilitasi para SPPG ini ya untuk bisa mendapatkan supply dalam masa-masa mendatang. Jadi misalkan ini menjadi peluang juga nih untuk melakukan kontrak farming juga ya dari SPPG, tapi harus dikoordinasikan oleh BGN tadi untuk melakukan kontrak farming terhadap peternak ataupun petani kita, sehingga peternak dan petani mempunyai ekspektasi yang lebih positif bahwa mereka ketika meningkatkan kapasitas produksi, mereka akan diserap produknya dengan harga yang lebih baik gitu, Mas. Oke, berarti manajemen pasokan perlu diperhatikan di sini dan juga jangan terlalu reaktif begitu ya menyikapi apabila memang ada berita-berita di lapangan ataupun lapor-laporan tetap diterima, tapi jangan terlalu reaktif dan juga ada harus satu strategi tertentu ya yang juga tidak tentunya masih memperhatikan bagaimana juga kesejahteraan dari para petani kita. Terima kasih Ekonom Indef Abra Talatep atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih Mas Ian. Saudara, jangan kemana-mana, Kompas Bisnis masih akan kembali dengan informasi. Harian Kompas bersama PT PLN menyelenggarakan Kompas 100 CEO Forum tahun ke-16 dengan tema menavigasi arah dan menelisik strategi ketahanan Indonesia di tengah gejolak global. Informasinya usai jeda, kami kembali. Saudara, Harian Kompas menyelenggarakan Kompas 100 CEO Forum di tahun ke-16 dengan tema menavigasi arah dan menelisik strategi ketahanan Indonesia di tengah gejolak global. Kompas 100 CEO Forum kembali digelar di ISPSD Tangerang, Banten, mengajak para pemangku kepentingan untuk bersama-sama menelisik arah kebijakan, menakar efektivitas strategi yang telah dijalankan, dan merumuskan langkah kolektif untuk memastikan Indonesia tetap tangguh dan berdikari di tengah perlambatan ekonomi global. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Bimo Wicaksana di Kompas 100 CEO Forum di ISPSD Tangerang, Banten. Renata, selamat pagi. Bagaimana jalannya Kompas 100 CEO Forum? Apakah sudah dibuka pagi ini? Selamat pagi Yan Rahman dan juga saudara, memang sampai saat ini kami masih menantikan pembukaan dari Kompas 100 CEO Forum yang dimana ini dijadwalkan akan dimulai pada pukul 9 pagi di ISBSD Tangerang, Banten. Apa yang akan dibahas ini tentunya terkait dengan salah satunya bagaimana stabilitas ekonomi, daya tahan ekonomi Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan juga gejolak global yang dimana untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju tentunya dibutuhkan strategi percepatan ekonomi sehingga dapat meraih kemandirian ekonomi secara jangka panjang. Dan tentunya forum ini juga menjadi pengingat bahwa penting untuk melibatkan sektor swasta dalam membangun perekonomian. Lapangan pekerjaan ini dibutuhkan begitu ya, apalagi di tengah era bonus demografi yang dimana angkatan kerja kita ini semakin banyak. Lebih lengkap Yan Rahman dan juga saudara mengenai acara pagi ini langsung saja kita tanyakan kepada pemimpin redaksi Harian Kompas, Haryo Damardono. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mbak.
Mas Haryo, boleh nih diceritakan sebenarnya kondisi apa yang dicermati oleh Harian Kompas sehingga kembali menggelar acara ini? Ya, ini Kompas 100 CEO Forum yang ke-16. Jadi ini pertemuan annual, sudah 16 kali dilakukan, dan memang kali ini kita mencoba untuk melihat arah kebijakan pemerintah terkait ketahanan nasional Indonesia di tengah gejolak global ya. Sebagaimana kita ketahui kan global sangat bergejolak ya. Masih ada perang di sejumlah negara, misalnya konflik di Gaza. Seperti itu kita juga kemarin mendengar ada konflik antara Cina dengan Jepang, melibatkan Taiwan seperti itu. Kemudian ada perang tarif gitu. Nah, sebagai sebuah negara kita ingin melihat bagaimana kita bisa bertahan di tengah gejolak global seperti itu. Oke, Mas Haryo, untuk membicarakan kondisi-kondisi tersebut siapa nih kira-kira tokoh dari pemerintahan maupun juga dari sektor swasta yang diundang? Untuk hari ini ada 2 Menko, jadi ada Pak Zulkifli Hasan, Menko Pangan, ada juga Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto yang akan nanti hadir. Kemudian ada sejumlah menteri, pagi ini pembukaan Pak Rosan dari Danantara, kemudian ada Pak Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian, ada juga Ferry Yuliantoro, Menteri Koperasi, karena kan kemarin Pak Presiden Prabowo ingin supaya koperasi kembali diangkat ya, ada program koperasi merah putih seperti itu Mbak Renata. Baik, Mas Haryo, tadi kan juga sudah dijelaskan kondisi-kondisi yang dicermati secara lanskap global begitu. Nah, kalau secara domestik kira-kira ada isu lain mungkin yang ingin diangkat dalam forum ini? Ya, kita ingin mendukung program-program pemerintah ya, seperti makan bergizi gratis, kemudian tadi saya sampaikan koperasi merah putih, sekolah rakyat, itu program-program ya kita ingin align dengan cita-citanya Presiden Prabowo. Tentu saja nanti akan ada masukan dari sejumlah CEO, lebih dari 100 CEO akan join acara ini, dan memang tentu saja para CEO yang mengetahui kondisi di lapangan, kemudian real bisnis seperti apa, kondisi masyarakat, nanti akan ada masukan-masukan yang tentu saja konstruktif untuk pemerintah ya, seperti itu. Baik, Mas Haryo, ini kan kita tahu sudah 16 kali digelar ya hari ini. Nah, semangat apa yang dimiliki oleh Harian Kompas sehingga kemudian bisa konsisten untuk terus menyelenggarakan forum ini? Harian Kompas, sebagaimana kita ketahui sudah berusia 60 tahun ya. Kita sudah punya sejarah panjang dari zaman Pak Soekarno sampai sekarang. Jadi tentu saja kita ingin bersama-sama dengan pemerintah, ingin sama-sama membangun Indonesia lah. Jadi membangun Indonesia, mesejahterakan rakyat. Jadi kita ingin terus hadir. Nah, ini salah satu upaya kita, wujud kecintaan kita terhadap Indonesia dengan menggelar forum seperti ini ya. Jadi kita akan memberikan masukan, mungkin ada hal-hal yang belum tersampaikan oleh masyarakat, kondisi-kondisi real yang belum tersampaikan, kita coba menyampaikan ke pemerintah. Nanti tentu saja pemerintah akan merumuskan kebijakan-kebijakan, dunia usaha tentu akan mensupport pemerintah untuk bersama-sama membangun negeri ini. Baik, pertanyaan terakhir nih, Mas Haryo, apa sebenarnya hasil konkret yang bisa dihasilkan dari forum seperti ini? Ini kan Kompas CEO Forum kan ada serangkaian diskusi ya, nanti kita akan sampaikan kepada pemerintah. Diskusinya macam-macam ya, misalnya bicara soal sustainability, bicara soal pembiayaan, bicara soal mining tapi yang pro-green seperti itu. Jadi tentu saja akan ada banyak masukan ke pemerintah. Nanti kita sampaikan dokumennya secara tertulis kepada pemerintah. Akan disampaikan langsung kepada pemerintah. Terima kasih banyak Mas Haryo atas waktunya. Itu dia saudara wawancara kami bersama dengan pemimpin redaksi Harian Kompas, Mas Haryo Damardono. Memang sejumlah isu akan dibahas, baik itu dari landscape global, perang-perang yang masih terjadi secara internasional, kemudian dari landscape domestik begitu, beberapa tantangan dan juga isu-isu utama, program pemerintah seperti makan bergizi gratis, koperasi Desa Merah Putih, ini yang kemudian nantinya akan digodok bersama-sama baik itu dari sektor swasta maupun dengan pemerintah untuk menghasilkan hasil nyata ataupun solusi konkret begitu yang langsung nantinya akan diserahkan kepada pemerintah. Demikian, Yan. Banyak yang akan dibahas terkait dengan ekonomi maupun dari sektor swasta dan juga pemerintah yang akan dibahas di acara Kompas 100 CEO Forum hari ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juga juru kamera Bima Wicaksana atas laporannya langsung dari ASPSD Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Saudara, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjadi salah satu pilar penting perekonomian di Indonesia. Beragam usaha digeluti para pelaku UMKM, namun dalam perjalanannya tak jarang kendala ditemui para pelaku usaha.
Bank Indonesia melakukan pembinaan dan mendorong perkembangan UMKM agar lebih dikenal, berdaya saing, dan memiliki pasar yang luas baik lokal maupun internasional. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto memiliki sejumlah UMKM binaan yang bergerak di berbagai bidang, seperti kerajinan, kuliner, fashion, batik, serta pertanian. Di Kabupaten Banyumas, salah satu wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, UMKM batik yang didampingi Bank Sentral adalah Batik Hadi Priyanto. Usaha Batik Hadi Priyanto dengan rumah produksi di Kompleks Kota Lama Banyumas ini sempat alami naik turun dalam usahanya, apalagi saat masa pandemi. Sang pemilik, Slamet Hadi Priyanto, bilang batik yang diproduksi di tempatnya adalah batik tulis, batik cap, dan juga batik print. Ia berusaha mengangkat nama batik Banyumasan melalui usahanya yang sudah turun-temurun. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto menggandeng usaha ini dengan mensupport peralatan dan juga mengajak Batik Hadi Priyanto ke pameran-pameran produk UMKM yang menjadi etalase produk serta menjadi ajang perkenalan antara pelaku UMKM dengan pasar. Kita kenal oleh BI mungkin karena BI sempat membina batik di Papringan, terus makanya kita ke Srebelan juga lah ya, dikenal sama BI, makanya kita mulai diajak, mulai akhirnya ini diajak ke pameran-pameran juga, dan bahkan kita sempat dapat bantuan dari istilahnya printing lilin itu, yang karena kita cerita kesulitan pembatiknya dan solusinya adalah ke batik printing pakai lilin yang untuk mengantisipasi bahwa pembatik sulit, makanya kita lebih dengan printing ini kita bisa lebih cepat. Tak hanya di bidang fashion dan batik, di Kabupaten Banyumas, tepatnya di Desa Dauhan, Kecamatan Banyumas, Bank Indonesia juga turut membantu dan mendukung berjalannya ekosistem pertanian organik. Pertanian organik yang digeluti kelompok Tani Marsudi Among Tani ini menghasilkan produk beras organik. Bank Indonesia telah memberikan pendampingan dan pelatihan kepada kelompok tani tersebut untuk membuat produk turunan dari hasil pertanian organik tersebut. Keberadaan usaha pertanian organik ini secara langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat sekitar. Sebab selain melibatkan kelompok tani dalam produksi produk turunan, juga melibatkan kaum ibu yang tergabung dalam kelompok wanita tani atau KWT dalam memproduksi sejumlah produk seperti serbuk bekatul, keripik beras, dan juga tepung beras organik. Produk kelompok tani sendiri telah dipasarkan di KDMP Desa Dauhan. Untuk pemberian bantuan dari BI tahun 2022 berupa rice mill khusus produk beras organik. Selanjutnya untuk vakum juga dari bantuan BI. Vakum untuk memvakum apa Pak? Untuk vakum beras. Beras hasil produksi kelompok tani ini? Betul, iya. Selanjutnya timbangan digital. Ini juga 2 jenis, yang ukuran kapasitas besar dan yang kiloan. Ada alatnya. Selain itu Pak? Tak hanya di Kabupaten Banyumas, UMKM binaan Bank Indonesia juga merambah ke kabupaten lain, yakni di Kabupaten Banjarnegara. Sebuah usaha tepung berbahan dasar singkong atau modified cassava flour atau mocaf juga mendapat support dari Bank Indonesia. Tepung mocaf ini digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan makanan olahan tepung di 3 dapur MBG setempat. Selain itu, tepung mocaf ini bahkan telah dipasarkan hingga ke luar negeri seperti Dubai dan Amerika Serikat dengan bantuan atau campur tangan Bank Indonesia. Waktu kami lagi benar-benar sudah, wah ini bisa lanjut atau enggak gitu ya. Nah, waktu itu Bank Indonesia datang untuk ada pasar murah gitu ya, pasar murah di alun-alun Banjarnegara. Kan biasa kalau Ramadan itu akhir-akhir ada bagi-bagi pasar murah ya gitu. Nah, Bank Indonesia bagi-bagi sembakonya yang tadinya dari tepung terigu diganti dengan tepung mocaf yang lokal gitu ya, seperti itu. Waktu itu ada pesanan, saya ingat sekali sekitar
1000 bungkus gitu ya, seperti itu ya, diminta oleh Bank Indonesia. Ya, disitulah muncul semangat lagi gitu ya, seperti itu ya. Kami dari Bank Indonesia Purwokerto memiliki wilayah kerja di 4 kabupaten, Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara. Dan untuk UMKM binaan kita itu diselaraskan tentu dengan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia dalam hal pengendalian inflasi. Berarti kita punya ketahanan, klaster ketahanan pangan, UMKM ketahanan pangan, kemudian juga berkaitan dengan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kita mempunyai UMKM di bidang wastra, kemudian di kerajinan, kemudian UMKM produk makanan minuman olahan, kemudian juga UMKM dalam rangka mendukung pariwisata, dan yang tak kalah penting adalah tentu UMKM dalam rangka mendukung ekspor. Pembinaan dan pendampingan UMKM ini tak hanya berdampak pada pelaku dan usaha UMKM itu sendiri, tetapi dengan kelangsungan hidup dan konsistensi UMKM juga akan berdampak kepada masyarakat sekitar. Masyarakat yang dilibatkan menjadi tenaga kerja pada UMKM membuat peluang kerja serta mengurangi angka pengangguran. Bayu Nur Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. Saudara jangan kemana-mana karena susah jeda, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan sejumlah informasi. Di antaranya kebakaran melanda sebuah gedung di London Barat, Inggris yang diduga merupakan tempat penyimpanan kembang api. Insiden ini membuat warga panik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, banjir bandang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Diduga, saudara, ada 4 orang yang dilaporkan hilang akibat terseret luapan sungai Aek Garoga. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Inilah video amatir yang direkam warga saat banjir bandang melanda 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Terlihat banyaknya material kayu terbawa luapan sungai Aek Garoga menyapu permukiman warga. Warga bilang akibat banjir bandang, harta benda hilang tersapu banjir. Menurut informasi dari Polsek Batang Toru, banjir bandang terjadi di Desa Garoga, Desa Huta Godang, Desa Aek Nadol, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Atas musibah ini 4 orang masih dalam pencarian, sementara 21 orang luka-luka. Polisi terus mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Selamat siang, Komandan. Kami sekarang ini berada di Desa Aek Nadol, Huta Godang, Kecamatan Batang Toru. Saat ini sudah terjadi banjir bandang. Banjir bandang, Komandan. Jadi saat ini belum bisa kami perkirakan apakah ada korban atau tidak. Kami telah menghimbau tadi mengevakuasi dan beberapa masyarakat sudah mengungsikan. Banjir bandang dan tanah longsor di Tapanuli Tengah menewaskan 4 orang yang merupakan satu keluarga. Korban tewas tertimbun longsor. Banjir bandang longsor terekam video amatir warga di Desa Mardame, Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. 4 orang yang merupakan satu keluarga meninggal dunia setelah rumah yang ditempati tertimbun longsor. Tanah Bolon, Tuka, Tapanuli Tengah. Banjir bandang membawa material kayu hingga hampir menutup rumah warga. Warga yang tinggal dekat aliran sungai dan perbukitan diminta waspada, mengingat curah hujan yang masih tinggi. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu melalui sambungan telepon bilang, Pemkab bersama BPBD menyiapkan titik-titik evakuasi warga terdampak banjir dan juga longsor. Kami
kami pemerintah sedang mengupayakan itu untuk titik-titik evakuasi. Nah itu ada gor aula kami yang kami siapkan untuk menampung evakuasi warga, terutama yang banjir sangat meluas, itu ribuan warga yang terdampak. Kemudian kami berkoordinasi dengan tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas pemerintahan lainnya yang bisa kami gunakan untuk melakukan evakuasi. Nah di situ kami siapkan dapur umum dari Dinas Sosial dan juga pelayanan kesehatan. Tadi Kementerian Sosial juga sedang mengirimkan bantuannya dari Medan untuk digerakkan ke Sumatera, ke wilayah Tapanuli Tengah, dan juga tadi sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur Sumatera Utara. Beliau dalam 2 hari ini juga akan turun ke lokasi. Dan juga tadi sudah kami sampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI Pak Sukmi Dasko tentang kondisi di Tapanuli Tengah. Beliau akan sampaikan, laporkan kepada Presiden. Kalau di Tapanuli Tengah sendiri, apakah masih tercatat ada titik-titik yang bisa berpotensi terjadi longsor susulan? Dan terkait dengan jalan, apakah ada yang terputus, Bang Masinton? Iya, beberapa titik jalan, ruas jalan itu terputus. Begitupun dengan akses jalan utama, jalan nasional dari Tarutung ke arah Pandan dan Sibolga. Nah kemudian beberapa jalan-jalan kabupaten itu juga terputus. Nah potensi longsor itu masih sangat memungkinkan. Malam ini sampai tengah malam nanti kami akan rapat Forkopimda untuk menetapkan status tanggap darurat. Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Saudara. Kebakaran melanda sebuah gedung di London Barat, Inggris yang diduga merupakan tempat penyimpanan kembang api. Insiden sempat membuat warga sekitar panik. Kencangnya embusan angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Belum diketahui penyebab kebakaran. Otoritas setempat bilang api menghanguskan hampir seluruh gedung yang terdiri dari gudang dan ruang retail. Api bisa dipadamkan setelah 150 petugas dan 25 mobil damkar tiba di lokasi kejadian. Saudara, terjangan tornado menghantam permukiman di kota Harris, Texas, Amerika Serikat pada Senin waktu setempat dan menghancurkan sedikitnya 100 rumah warga. Rekaman dari kamera dashboard warga memperlihatkan dahsyatnya tornado yang menerjang sejumlah rumah warga yang berada di lintasannya. Otoritas kebencanaan Texas menyebut meski tornado menghancurkan bangunan, tak ada laporan korban jiwa maupun terluka. Badan Cuaca Nasional Amerika Serikat memperingatkan warga tornado akan kembali menerjang di beberapa wilayah di Tenggara Texas dan mengimbau warga untuk evakuasi mandiri. Saudara, Rusia melancarkan serangan ke ibu kota Ukraina Kiev yang menghancurkan permukiman dan infrastruktur energi di wilayah tersebut. Wali kota Kiev menyebut sebuah perumahan di distrik Pars Tengah dan distrik di Provsi Timur rusak parah akibat serangan. Layanan darurat negara melaporkan setidaknya 2 orang tewas dan 6 lainnya terluka. Sementara Kementerian Energi Ukraina mengingatkan atau mengatakan infrastruktur energi telah terkena dampak, namun tak menyebutkan jenis atau tingkat kerusakannya. Sementara sejumlah gedung apartemen di kota Novorossiysk, Rusia rusak parah setelah diserang pesawat nirawak atau drone Ukraina. 4 orang dilaporkan terluka akibat serangan ini. Rekaman video yang dirilis pemerintah Rusia menunjukkan 7 bangunan tempat tinggal serta sedikitnya 7 rumah pribadi rusak akibat serangan drone Ukraina. Selain merusak bangunan, serangan juga menyebabkan 4 orang terluka. Ukraina mengklaim serangan ditujukan ke terminal minyak dan kilang milik Rusia.
Pameran produk industri kecil dan menengah dalam peringatan Hari Jadi Mangupura ke-16 menjadi salah satu pojok yang paling ramai dikunjungi oleh masyarakat. Stand ini menampilkan beragam hasil olahan makanan, busana hingga kerajinan tangan. HUT ke-16 Kota Mangupura di Kabupaten Badung, Bali memberikan ruang bagi pegiat industri kecil dan menengah atau IKM untuk ikut berpartisipasi meramaikan kegiatan tahunan ini. Puluhan stand IKM tampil, mulai dari kuliner, kerajinan tangan, hingga busana. Dalam pameran ini, pegiat IKM mengaku senang mendapatkan ruang promosi bagi produk-produk mereka. Meski hanya 2 hari, mereka mengaku omset yang didapatkan meningkat dan produk yang mereka jual bisa lebih dikenal di masyarakat. Ya, tentunya sangat berpengaruh, Pak. Karena bisa membantu usaha kecil, karena adanya kegiatan yang lumayan ramai lah sini, sejak acara HUT Mangupuranya kita bisa ikut berpartisipasi di sini. Gitu. Jadi salah satu penggiat UMKM. Ya, betul. Jadi jualannya apa? Kami jual hasil pertanian kami di desa, kayak rebus-rebusan pisang, ubi-ubian, kayak gitu, kentang, segala macam. Sangat ini ya, luar biasa, sangat bersyukur sekali bisa bergabung di HUT Mangupura ini, karena antusias dari masyarakat selain dari stafnya juga antusiasnya sangat tinggi gitu. Sangat membantu untuk UMKM. Membantu ya. Iya, membantu sekali. Dukungan pemerintah Kabupaten Badung dalam menggeliatkan IKM nampak nyata. Mulai dari pelatihan hingga memberikan kredit tanpa bunga bagi pegiat IKM di Kabupaten Badung. Pemkab berharap IKM mampu mendorong perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Badung. Di hari ulang tahun Mangupura yang ke-16, Dekranas menampilkan 40 stand. Jadi stand untuk fashion ada 6, untuk kerajinan ada 18, dan untuk kuliner ada 16. Berarti pemerintah Kabupaten Badung terus memberikan ruang bagi para IKM yang untuk mempromosikan. Ya, pemerintah Kabupaten Badung memberikan ruang yang sangat luas untuk UMKM kita bisa promosi dan menambah pendapatan dari usaha mereka, itu salah satunya melalui Jumat Ceria. Perputaran ekonomi pariwisata juga meningkat pada kegiatan perayaan HUT Kota Mangupura kali ini. Tercatat, selama perayaan HUT terjadi perputaran ekonomi sebesar 1,2 miliar rupiah dari sektor UMKM dan komunitas. Jipayana Putra, Kadek Santosa, Kompas TV Badung, Bali. Saudara, PT Pertamina Persero resmi membuka perhelatan Smexpo Nasional 2025 yang merupakan agenda pameran UMKM binaan. Tujuannya untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah makin vokal di pasar lokal hingga global. Acara yang mengusung tema Lokal Jadi Vokal ini berlangsung pada 25 hingga 30 November 2025 di Mall Bintaro Exchange 2, Tangerang Selatan, Banten. Pertamina Smexpo 2025 menghadirkan 51 UMKM binaan. Lokal menjadi vokal bukan sekedar tagline. Ini adalah semangat agar produk lokal tidak hanya bersuara di dalam negeri tetapi juga menggema di pasar dunia. Pertamina membuka berbagai program pemberdayaan, mulai dari peningkatan kapasitas, perluasan pasar, hingga pembiayaan usaha. Hingga saat ini, lebih dari 66.000 UMKM telah menjadi binaan Pertamina, tersebar dari Sabang sampai Merauke. YAM ini salah satu produk mikro binaannya Pertamina. Yang punyanya itu ibu disabilitas, suaminya sakit stroke, dan disupport oleh Pertamina. Ada pelatihan, terus disupport pembiayaan, dibukain akses segala macam. Sekarang dia bisa survive. Nah, program Smexpo seperti ini adalah salah satu program Pertamina untuk menunjukkan bahwa beberapa produk-produk usaha mikro kita yang memang sudah sukses. Tetapi tentunya tugas tidak sampai di sini, kita masih akan terus mendorong agar supaya UMKM juga bisa naik kelas. Naik kelas tadi Pak Menteri sampaikan dari segi kualitasnya, akses pasar lebih terbuka, dan tentunya pendampingan dari sisi bisnis, dari pengelolaan supaya lebih profesional. Mereka bisa
semakin menjangkau semakin banyak pelanggan, dan tentunya yang paling utama adalah ekonomi yang akan kita dukung adalah ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Sektor UMKM telah membuktikan bahwa UMKM ini menjadi penyelamat ketika kita mengalami goncangan pada saat krisis ekonomi. Tak hanya meningkatkan omset, Smexpo disebut berhasil memperluas jaringan usaha dan membuka potensi ekspor bagi para pelaku UMKM. Pertamina Smexpo 2025 melibatkan 51 UMKM binaan terdiri dari beragam segmen, yakni kria, perhiasan, makanan ringan, hingga produk busana yang kaya akan ornamen khas Indonesia. Pertamina menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, lembaga, akademisi, komunitas, media, dan pelaku UMKM untuk memperkuat UMKM nasional. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. Informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Kita tiba di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Kampus Kompas TV melalui Rosi On Location hadir di Muladi Dom Undip Semarang. Mengusung tema inovasi tiada henti, Kompas TV menghadirkan pengalaman bertemu narasumber inspiratif. Program Kampus Kompas TV melalui Rosi On Location hadir di Universitas Diponegoro Semarang. Dengan tema inovasi tiada henti, Kampus Kompas TV menjadi wadah bagi mahasiswa dan sivitas akademika untuk berdiskusi dengan narasumber inspiratif. Salah satunya Muhammad Jamaluddin, pegiat lingkungan asal Dusun Bondan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ia bergerak bersama masyarakat setempat mengembangkan energi terbarukan dengan membangun pembangkit listrik tenaga hybrid atau PLTH yang memanfaatkan energi matahari dan angin. Kini, Dusun Bondan yang dikenal sebagai Desa Energi Berdikari atau DEB binaan Pertamina Refinery Unit 4 Cilacap mampu memenuhi energi listrik warga setempat secara mandiri. Terima kasih kepada Pertamina Aero 4 Cilacap yang sudah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa bagi kami warga masyarakat Dusun Bondan yang ada di Kampung Laut ini, sehingga kami menjadi, karena Desa Energi Berdikari ini berawal dari bagaimana kita mengembangkan energi yang ada, ya. Kita tidak ketergantungan kepada pihak lain, ya kan? Kita tidak harus kemana-mana, sehingga kita mandiri di tempat sendiri, memanfaatkan sistem yang ada dengan sebaik mungkin sehingga memberikan dampak yang luas, ya. Kegiatan-kegiatan di masyarakat semakin terus berkembang, ya. Yang mana dulunya kita tahu bahwa dalam keadaan gelap gulita, ya. Saat ini sudah terang benderang dan sudah tidak ada lagi kesulitan-kesulitan di masyarakat, gitu ya. Terutama anak-anak untuk bisa belajar di malam hari. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro Semarang, Suharnomo, mengapresiasi kegiatan Kampus Kompas TV. Menurutnya, kegiatan ini bisa memotivasi mahasiswa dan dosen Undip untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi. Ya, kami sangat terima kasih pada Kampus Kompas TV, Rosi On Location, ya, karena ini relate dengan Undip Dies Natalis ke-68, semua inovasi Undip, 35 inovasi Undip. Saya rasa tadi juga terkonfirmasi, ya, oleh Mas Jamal, Mbak Cipta, Mas Raim. Saya rasa kita happy banget. Artinya apa yang kita buat, kalau Dikti Saintek berdampak, kita bermartabat, bermanfaat. Mudah-mudahan tadi saya sampaikan bahwa kampus yang baik adalah kampus yang paling banyak bermanfaat bagi masyarakat, itu ketemu relasinya. Suharnomo juga berharap inovasi yang dikembangkan mahasiswa dan dosen Undip bisa bermanfaat bagi masyarakat. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi dari Kampus Kompas TV yang sudah hadir di Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah tadi. Jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adistila Rasati. Dan saya Bria Baratenaya undur diri. Selamat pagi. Sampai jumpa.